Oke, teman-teman, semoga di rumah tetap sehat semua. Semoga tetap being positive and being realistic. Jangan lupa minum vitamin dan jaga jarak, jaga social distancing, PSBB. Buat teman-teman yang menjalani bulan Ramadan, semoga bulan Ramadan lancar dan mendapat banyak keberkahan. Halo, selamat datang kembali di channel Opening Doors, sebuah channel. Oh by the way, Opening Doors sekarang ada di Instagram ya. Kita kemarin baru aja melakukan introduction. Opening Doors ini officially baru berdiri tahun 2019 kemarin, dan kita baru introduction di Instagram kemarin. Jadi dicek aja. Oke, jadi hari ini kita akan melakukan perjalanan kembali kepada masa lalu ya. Saat-saat dimana kalian, atau at least gue masih kecil, atau mungkin untuk kalian 2 minggu yang lalu. Jadi kita mau ngebahas tentang permainan kuda bisik. Masa nggak tahu kuda bisik? Kuda bisik adalah permainan yang dimainkan oleh sekumpulan orang, dimana orang pertama akan memberikan sebuah kalimat, lalu akan dioper kepada orang-orang yang ada di depannya, lalu orang yang terakhir harus menyebutkan kembali kalimat apa yang disebutkan oleh orang pertama atau orang-orang yang ada di belakangnya dia. Dan terkadang suka ada informasi yang salah. Dan itulah sebenarnya yang menarik di kuda bisik. Tapi kan penasaran nih, kalau misalnya lagi di rumah aja gini teman-teman, main kuda bisiknya gimana gitu kan? Mungkin sama keluarga bisa gitu ya. Tapi kalau mau sama sahabat-sahabat tercinta kalian, sama peer group kalian, teman-teman yang kalian sayangi, main kuda bisiknya gimana? Jawabannya adalah secara online. Oke, jadi langsung aja, kuda bisik online. Enjoy. Kuda bisik online. 6 orang sahabat akan bermain kuda bisik dalam platform online bernama Discord. Nama gua Acin. Nama gue Ibnu. Gua Kuatan. Joshua Kenneth. Gua Argia. Halo semuanya. Orang pertama dalam urutan akan membawakan sebuah cerita yang dioper sampai orang terakhir. Lalu orang terakhir akan menceritakan sebuah cerita yang ia dengar dari orang sebelumnya. Orang yang sedang menunggu giliran akan mematikan mic dan speakernya. Setelah gilirannya usai, ia hanya perlu mematikan mic. Dan mari kita mulai permainannya. Udah mulai ya? Ya, sip. Air, api, tanah, es, listrik, kayu, dan udara. Dahulu ketujuh negara hidup dengan damai. Namun, semuanya berubah saat negara api menyerang. Hanya Aang yang mampu mengendalikan ketujuh elemen yang dapat menghentikannya. Namun, saat Aang dibutuhkan, Aang menghilang. Aang seperti teman, tiba-tiba menghilang. Gi, cepet Gi. Cepet Gi. Oke, Gi, siap ya Gi ya. Siap ya. Api, air, tanah, listrik, kayu, besi. Oke. Besi. Oke. Pada awalnya 7 negara berjalan dengan damai. Kemudian semuanya berubah sejak negara apa yang berubah yang menyerang ya? Negara besi menyerang. Oke. Hanya Aang yang bisa menyelamatkan dunia dari negara besi. Oke. Di saat dunia membutuhkan Aang menghilang. Di saat dunia membutuhkan temannya Aang, temannya menghilang. Oke. Kayaknya gue udah salah deh. Oke, maaf bro. Oke. Ya. Api, tanah, air, listrik, besi, dan udara. Gue lupa lagi. Bentar, kenapa ada listrik sih? Gak tau. Ada besi. Lu mau bikin magnet ya? Oke, gue hafal. Lanjut ya. Awalnya negara damai, tapi Negara apa? tapi semuanya berubah semenjak negara api menyerang. Oke. Terus Aang menghilang di saat sedang dibutuhkan, dan temannya juga hilang saat sedang dibutuhkan. Udah gitu doang. Ya udah easy. Oke. Easy lah. Air, api, tanah, listrik, besi, udara. Ya udara. Ya pokoknya itulah. Lu sebutin habis itu ada listrik ya. Semua berubah ketika negara api menyerang. Gua ngeblank. Anjing.
Lalu tiba-tiba Eng menghilang dan temannya juga menghilang, udah gitu ya. What? Oke. Tanah, air, api, angin, udara. Semua berubah ketika negara api menyerang. Dan tiba-tiba Eng dan temannya menghilang. Dadah. Udah. Itu doang. Coba dulu. Oke. Tanah, air, angin, api, udara. Lalu tiba-tiba negara api menyerang. Astagfirullahaladzim. Lalu Eng datang. Dia sampai nyebut. Kok datang? Lalu tanah, air, angin, api, udara. Eng datang untuk menyelamatkan dunia dari serangan negara api. Nggak ada. Lalu negara api menyerang. Dadah. Negara api menyerang dua kali. Nggak ada. Oke. Dengar baik-baik ya, Cin. Iya. Jenal senang ojek online-nya datang. Ia memesan sebuah buku yang berjudul Kenapa Aku Diuji. Setelah ojeknya datang, ia membayar ojek tersebut. Ketika dibawa ke dalam, dia sedih ketika menemukan bahwa bukunya ternyata berjudul Kenapa Aku Dicuci. Udah. EZ. Oke, Bram, siap ya. Jenal seneng ojeknya datang. Jenal memesan buku berjudul Kenapa Aku Diuji. Setelah memesan, dia membayar ojeknya. Saat dia masuk, dia sedih karena bukunya berjudul Kenapa Aku Dicuci. Gue juga lupa ya. Goblok. Oke, siap ya. Jenal senang Gojeknya datang. Nah, Jenal membeli buku berjudul Mengapa Aku Dibully. Jenal membayar Gojek tersebut. Oke. Saat Jenal masuk ke rumah, Jenal sedih karena judul bukunya merupakan Mengapa Aku Dicuci. Alright. Alright. Ayo. Jenal, gue mulai ya. Jenal senang Gojeknya datang. Jenal, wait, gue lupa urutan. Jenal pergi ke toko buku. Jenal dibully di sekolah. Kemudian Jenal beli buku itu dan membayarnya. Kemudian Jenal sampai rumah dan sedih karena judul bukunya Kenapa Aku Dicuci gitu. Kan Let's go, bitch. Jenal senang Gojeknya datang. Oke. Jenal pergi ke toko buku. Jenal dibully di sekolah. Jenal senang membeli buku. Jenal pulang dengan buku. Gue nggak tahu. Yang terakhir dia beli buku apa ya? Dia beli buku apa? Pokoknya dia beli. Jenal sedih karena buku yang dibeli adalah buku tentang belum mencuci. Ya udah. Belum mencuci. Iya, udah pokoknya gitu. Dikasih tahu aja apa sih itu. Udah. Jenal senang Gojeknya datang. Jenal pergi ke toko buku. Jenal sering dibully. Jenal pulang membawa buku. Jen sedih bukunya buku tentang mencuci. Sumpah, ini gampang banget, cuy. Itu gampang banget anjing. Abram, seanak-anaknya ganti judul bukunya, anjing. Oke, lu dengerin ya. Oke, tolong bentar. 1, 2, let's go. Tommy baru saja operasi kantung kemih karena kantung kemih dia pernah terkilir saat dulu ia bertarung melawan kanguru. Tetapi tentu saja kantung bayi kangurunya juga terkilir, bukan kantung kemihnya. Karena hal itu Tommy jadi sering pipis. Dia terus keluar masuk kamar mandi untuk pipis. Terkadang ia berpikir, apakah kanguru itu baik-baik saja? Apakah kantung bayi dia yang bukan kantung kemih itu baik-baik saja? Apa sekarang bayi kanguru itu harus tinggal di kantung kemih ibunya?
Maka dari itulah dia menjalani operasi supaya dia bisa makan Indomie dan minum air sebanyak-banyaknya. Tommy memiliki kantung kemih yang terkilir. Lalu dia Apakah kantong kemih kanguru terkilir? Kemudian Tony berpikir, bagaimana rasanya punya kantong kemih yang terkilir seperti kanguru? Kemudian Tommy ingin menjadi kantong kemih kanguru. Ya, sip, gue lupa. Tommy punya kantung kemih yang terkilir. Kanguru, gue juga bingung. Kanguru punya kantung kemih. Tommy punya kantong kemih yang perih, kanguru punya kantong kemih yang terkilir. Kanguru punya kantong kemih, lalu Tommy ingin jadi kantong kemih. Udah gitu. gimana mau inget coba lu bayangin. Jauh banget. Gimana mau inget. Cerpen aja itu novel. Echa sedang mencaci adiknya Eci yang sedang mencuci peci karena tidak dikeluarkan dari laci. Lalu Echa lapar dan langsung memakan kuaci yang ada di dalam lemari. Beberapa saat kemudian Eci menghampiri Echa yang sedang niatan meminta kuaci. Tetapi Echa malah tambah marah kepada Eci karena Eci mirip sapi. Udah ya? Udah, oke. Yuk. Echa mencaci adiknya Eci karena dia mengeluarkan peci dari laci. Eci pergi ke dapur memakan kuaci. Echa menyampiri adiknya Eci dengan berniatan ingin membagi kuaci, tapi dia kesal karena Eci mukanya kayak sapi. Aduh. Oke, denger ya, Bismillahirrahmanirrahim. Echa punya temen namanya si Eci. Echa sangat senang sekali memakan kuaci. Karena kuaci, Echa sangat bahagia. Eci menginap di rumah Echa. Setelah memakan kuaci, Echa marah kepada Eci karena muka Eci ternyata seperti sapi. Oke, siap ya. Echa bermain sama Eci. Echa suka makan kuaci. Mending kita bikin cerita sendiri, Bram. Boleh? Oke ya. Echa bermain sama Eci. Eci bermain sama Ecu. Ecu bermain sama Echa. Ya kan? Echa sering makan kuaci. Nah, si Eci ini mukanya mirip kuaci. Oh, sip. Nah, kalau Eci mirip kuaci, enaknya gimana nih, Bro? Jangan tanya-tanya nih, lu cerita gimana nih? Ya, ulang ya. Nih, pokoknya sampai gini nih. Echa punya teman namanya Eci. Eci punya teman namanya Ecu. Echa sering makan kuaci. Ya kan? Habis itu muka Eci mirip kuaci. Oke. Jadi Echa sama Ecu makan Eci. Oke. Ayo Gia. Echa main sama Eci. Echa punya teman namanya Eci. Tunggu, yang ulang, yang mana yang bener, yang awal? Yang bener yang kedua. Iya, parah lu. Oke, Echa punya teman namanya Eci. Eci punya teman sama namanya Ecu. Dah. Oke. Lagi anjing. Masih ada gue. Kok ada suara? Lu kok lu masuk? Dan saya si Echa suka makan kuaci. Si Eci mukanya kayak kuaci. Lu kalau lupa ngarang cerita aja. Itu gua ngarang. Oke, gue udah siap nih, guys. Echa temenan sama Eci. Eci punya temen namanya Ecu. Terus Itu siapa? Terus mukanya Eci kayak kuaci. Hancur cerita gua. Oke. Dari Ibnu hancur. Bener-bener dari Ibnu hancur. Oke, itulah game kuda bisik yang Jangan lupa like, Bisa subscribe, and comment ya guys. ini dong bro, kasih ini dong pesan moral dong dari aktivitas ini dong.
Pesan moralnya kalau misalnya ada omongan orang jangan dilebih-lebihin. Kalau ada omongan orang tuh jangan pernah dilebih-lebihin, gelut. Oke. Ntar anjir gue suka korma mulut lu ntar. dari Joken, gue mau Ayo terakhir yuk, pesan mutiara dari Abram yuk. Ayo, semua dengerin. Ini word of wisdom yuk, dengerin Abram yuk. 1, 2, 3 yuk. Rajinlah membaca buku. Makan yang banyak, minum yang banyak. jangan 17 gelas. Jangan keluar rumah sembarangan. Karena adanya coronavirus yang melanda di negara ini. Saya tahu memang sekarang masa-masa sulit, cuma kita bisa. Kita bersama kita teguh. Teguh bersama-sama bisa. Ini kapan selesainya? Sama-sama. Rajin-rajinlah berdoa dan makan siang. Kan puasa, Bram. Puasa, Bram. Saya tidak puasa. Titiknya di mana nih? Kapan selesainya ini? Jadi pesan moralnya ya buat teman-teman di rumah, mungkin jangan segera menelan apa kata-kata orang gitu ya. Dan kalau misalnya bingung, tolong tanya ya, karena ini kan ingatan kita kan pendek ya. Udah, thank you banget udah nonton video ini. Kalau seneng tolong di share ya. Coba tahu pada bisa main kuda bisikan di rumah. Yaudah, bye, thank you. Stay safe.